Bertemu lagi dengan saya Ika Nani Suraya, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kelitan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Batang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Sania Rahmawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kelitan. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti. Dan nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Sania lakukan di dalam kelas. Kemudian ada tujuan pra-observasi yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti agar Bu Sania lebih percaya diri dan lebih melakukan persiapan awal sebelum saya nanti melakukan observasi. Kemudian juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik tentunya untuk murid. Baik Bu Sania, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sania. Oke, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sania capai nanti pada waktu observasi? Pada saat observasi itu saya akan menyampaikan tentang materi perilaku jujur dan tanggung jawab. Nah, di situ saya ingin tujuannya yaitu siswa dapat mencontohkan bagaimana sikap tanggung jawab dan jujur itu dan bagaimana saya mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, baik Ibu. Kemudian bagaimana atau di bagian mana area perkembangan yang ingin Bu Sania capai nanti? Dalam perkembangannya, saya ingin dalam kehidupan sehari, contohnya dalam di lingkungan sekolah, terutama bagaimana sikap siswa itu bertanggung jawab, entah itu dari PR maupun sikap sehari-hari dalam membeli dengan jujur, tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Oke, baik. Kemudian saya juga ingin mendengar bagaimana rencana yang akan Bu Sania terapkan dalam pembelajaran nanti pada waktu observasi. Rencananya nanti akan ada suatu cerita tentang yang intinya ada cerita tanggung jawab, sikap tanggung jawab dan jujur. Nah, nanti siswa diminta untuk menentukan sikap tanggung jawabnya dalam cerita itu yang bagaimana dan sikap jujurnya yang bagaimana dalam cerita tersebut. Baik. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakannya di minggu ini karena bertepatan di kelas 3. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Sania atas penjelasannya untuk pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas 3. Terima kasih banyak Bu Sania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya disiapkan dulu. Siap, doa mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat tadi? Saya. Kenapa Mas Rehan? Tidak tahu. Mas Rehannya tadi buku dapat WA, Mas Rehannya sakit. Oke. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Kemarin kita sudah belajar tentang perilaku atau sifat, yaitu percaya diri. Pagi ini kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab. Ada yang pernah mendengar kata tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Yang tahu? Coba
tanggung jawab itu contohnya ada yang jadi ketua kelas? Siapa? Bayu. Kok tanggung jawabnya apa aja berarti sebagai ketua kelas? Yang lagi barusan itu apa? Menyiapkan di pagi hari saat mau berdoa, yang menyiapkan siapa? Ketua kelas. Gimana kalau ketua kelas nggak berangkat? Wakilnya ada. Siapa wakilnya? Ketua dan wakil punya tanggung jawabnya masing-masing. Ada bendahara di sini? Siapa? Mbak Hani bendahara. Tugasnya ngapain? Uangnya harus diapakan? Disimpan karena bukan uangnya Mbak Hani sendiri, tapi uangnya siapa? Uangnya sekolahan atau uangnya kelas. Nah, jadi tanggung jawabnya Mbak Hani harus menyimpan uang dengan baik biar aman. Jangan dipakai jajan sendiri. Kalau dipakai jajan sendiri namanya tanggung jawab tidak? Berarti tanggung jawab itu melaksanakan tugas yang sudah kita terima. Tugas entah itu dari Bapak Ibu guru, tugas dari orang tua untuk selalu belajar, tugas dari manapun harus kita laksanakan dengan baik. Itu namanya tanggung jawab. Kita diciptakan sebagai apa? Manusia. Kita punya siapa? Allah. Punya Allah. Di rumah punya siapa? Ibu. Orang tua, ibu, ayah. Di sekolah punya Bapak Ibu guru. Kita tinggal di lingkungan. Jadi tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama tanggung jawab kepada orang jawab kepada yang pertama yang menciptakan kita Allah. Caranya bagaimana? Beribadah dengan ngaji, dengan berdoa, dengan ibadah itu termasuk bentuk kita tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua tanggung jawab kepada orang tua. Tubuh kita punya siapa? Tubuh kita yang mengendalikan kita siapa? Yang menggerakkan badan kita siapa? Kita sendiri. Berarti tanggung jawab kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Baik-baiknya dengan cara apa? Merawat tubuh kita dengan cara apa? Makan makanannya yang sehat. Tahu pagi dan sore ngapain? Mandi itu termasuk bentuk merawat tubuh, merawat badan, olahraga biar sehat. Itu termasuk tanggung jawab pada diri sendiri. Yang ketiga kepada orang tua. Siapa orang tua? Orang tua itu siapa? Ibu bapak. Kenapa kok disebut orang tua? Sudah melahirkan kita, sudah merawat kita dari bahkan sebelum lahir sudah dirawat sama ibu, sama ayah, sudah diberi vitamin yang sehat biar lahirnya sehat. Kalian umur berapa? 9 tahun. Berarti dari kecil sampai usia 9 tahun itu udah lama sebentar. Lama itu kalian
dirawat dengan baik, kok pinter-pinter, dan sehat-sehat, dirawat siapa? Orang tua. Berarti cara kita tanggung jawab pada orang tua bagaimana? Bisa ngerokok barang? Tanggung jawab kita kepada orang tua? Terima kasih. Terima kasihnya gimana caranya? Dengan belajar yang biar dapat ilmu dan berprestasi. Itu tanggung jawabnya. Kita berarti menjadi anak yang soleh dan solehah itu bukti bahwa kita tanggung jawab pada orang tua. Yang terakhir, tanggung jawab pada Lingkungan. kita tinggal di mana? Lingkungan. Lingkungan. Kalau di sekolah berarti lingkungan sekolah. Kalau di rumah lingkungan rumah. Punya tetangga? Punya. Ada yang rumahnya cuma bangunan, nggak ada lingkungannya? Ini siapa? Nggak punya halaman? Saya Punya semua. Gimana cara merawat halamannya? Bersihkan dengan cara membuang sampah di buang cukup di mana? Peduli, terus bulangnya kemana? Kali. Kalau sampah rumput buangnya kemana? Tempat sampah, terus dibuang ke kali. Ada yang pernah bakar sampah? Kalau sampah plastik caranya dibakar biar hilang. Nggak ditanam, tumbuh sendiri. Kalau sampah rumput itu nanti kalau dipendem nanti bisa hilang karena melebur. Tanggung jawab pada lingkungan yaitu tadi apa? Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyapu, buang sampah, menanam tanaman agar indah, agar tidak banjir. Dari 4 ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sekarang Bu Guru bagi 4 kelompok. Guru bagi 4 kelompok. Di sini ada 1 lembar kosong yang isinya perilaku tanggung jawab. Yang pertama, bentuk tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, di sini masih kosong contohnya. Baru ada lingkungan kedua, di mana ini isinya bentuk perilaku tanggung jawab kepada Allah, kepada diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Dari keempat ini kalian dibaca dan dicocokkan. Apakah yang di potongan ini termasuk tanggung jawab pada siapa? Apakah kepada Allah, apakah pada diri sendiri, apakah pada orang tua, ataupun pada lingkungan? Oke, ada yang ditanyakan? Guru bagi ke 4 kelompok. Yang kelompok 1 Nadia mana? Nadine dan terakhir kelompok 1 sih. Mana kelompok 1?
Bisa, Mak? Oke. Bisa, Dok. Bisa orang belakang. Cuma dua gantian ya. Ini gantian. Sudah selesai semua? Sekarang yang sudah bisa dibacakan ke depan biar temannya mengetahui. Dari kelompok 1. Dengarkan yang lain, dengarkan.
tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Apa namanya? Kelas 1. Menjawab kepada Allah. Adi menjalankan sholat 5 waktu dengan tekun. 2. Bertanggung jawab Kepada diri sendiri. Berhenti selalu makan makanan sehat untuk menjaga kesehatan sehat. 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Menyiapkan sekolah yang membantu orang tua untuk memperbaiki lingkungan. 4. Bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. Siswa-siswa selalu menjaga ketertiban dan tidak membuang keributan di lingkungan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang rajin pergi ke TPI saat sore untuk mengaji. 2. Bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. 3. Berolahraga agar menciptakan tubuh yang sehat. 4. Bentuk tanggung jawab kepada orang tua. 5. Tidak pernah membaca saat dinasihati oleh orang tuanya. 4. Bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. Yang kedua, mengikuti kegiatan penanam usaha di sekolahnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Satu, bentuk tanggung jawab kepada Allah. Cuma mengucapkan alhamdulillah setelah diberikan rezeki oleh Allah. 2. Bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Minum mandi sehari 2 kali untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Dewi selalu mendoakan kedua orang tuanya agar dilindungi oleh Allah. 3. Bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. Dia membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Dari kelompok bentuk tanggung jawab, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sekarang dibuka buku paketnya. Guru beri tugas untuk jawaban. Mau pakai tas kamu, Bu? Ya. Dibuka halaman 87. Dikerjakan di rumah. Ya. Ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudahi pelajaran hari ini pagi ini. Dan setelah ini pelajaran apa? Oke. Kita selesaikan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
EGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kenitan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sania Rahmawati selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kenitan. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya akan melakukan sedikit perbincangan dengan Ibu untuk bertanya-tanya tentang pasca observasi yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi. Baik Ibu, kita mulai saja. Untuk itu sebelumnya observasi yang pasca observasi ini saya lakukan adalah untuk memberikan penilaian terhadap atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu Sania, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu langsungkan tadi? Awalnya saya merasa sedikit tegang karena terbiasa, namun alhamdulillah sudah berjalan lancar. Oh, alhamdulillah. Baik Ibu, apa mungkin Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang dilakukan di kelas dan bagaimana tahapannya? Untuk tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangan, saya mengambil dari area pengetahuan dan keterampilan. Oh, berarti pengembangan area dan pengetahuan yang dikembangkan. Baik Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah selama ini hasilnya itu sudah memuaskan dan sudah berhasil atau belum di kelas? Alhamdulillah sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Oh, berarti masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Baik Ibu, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala Ibu yang Ibu hadapi? Kekurangannya itu masih ada beberapa anak. Oh, masih ada beberapa anak, berarti tidak semuanya ya. Kemudian kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Karena saya lihat siswa itu mengandalkan temannya. Oh, dalam mengerjakan tugas maupun dalam diskusi seperti itu. Oh, okay. Baik Ibu, rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Saya nanti akan menyesuaikan dengan siswa bagaimana pembelajaran yang mereka minati agar semua siswa bisa aktif. Oh, baik, berarti sesuai dengan minat belajar mereka sendiri-sendiri ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Dan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.